Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Hamdun. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang network devices. Nah, pada materi network devices ini, kita akan mempelajari tentang network interface card atau NIC, hub, switch, routers, access point, dan integrated device. Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC. Apa sih NIC itu? NIC merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan. Dan NIC ini dapat mendeteksi terjadinya suatu collision atau tabrakan di sebuah jaringan. Nah, pada saat menggunakan NIC, ini harus disesuaikan dengan kabel yang akan digunakan. Dan NIC ini dapat bekerja dalam mode full duplex atau dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan ataupun half duplex. Nah, di sini ada contoh ilustrasi NIC on board maupun NIC yang berupa adapter card. NIC sendiri dapat mengirimkan data dengan kecepatan mencapai 1000 megabit per second. Yang di kiri ini, nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh NIC dan juga description-nya. Nah, kemudian ada hub. Hub dapat berfungsi sebagai konsentrator dalam jaringan yang menggunakan topologi star, sehingga dapat dibutuhkan untuk memperluas area kerja jaringan. Hub merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau repeater. Hub hanya bekerja secara half duplex, sehingga tidak dapat mengirimkan dan menerima data sekaligus. Hub sendiri dapat bekerja dengan bandwidth 10 Mbps maupun 100 Mbps. Nah, ini ada contoh hub sebagai konsentrator dalam suatu jaringan. Di jaringan ini topologi ini ya apa? Nah, ini ada contoh hub yang bekerja sebagai suatu repeater. Karena jaringan lain itu harus di repeat setiap 100 meter. Contohnya ini kan ada 200 meter, berarti setiap 100 meter itu harus ada repeatersnya. Nah, kekurangan dari hub sendiri itu adalah dia tidak bisa menganalisa sebuah frame yang diterimanya. Sehingga bila hub menerima frame, maka frame tersebut akan disebar ke seluruh port. Sehingga rawan terjadi tabrakan atau collision. Contohnya misalnya komputer A ingin mengirimkan data ke komputer C. Maka karena hub tidak bisa menganalisa sebuah frame, dia akan mengirimkan datanya ke semua komputer. Contohnya misalnya BCA nih mau ngirim data ke komputer. Nah, itu datanya kelihatan semua itu. Nah, kemudian ada switch. Switch ini pada dasarnya sama aja kayak hub, tapi lebih pintar lah. Karena switch memiliki table CAN atau table addressable content yang fungsinya itu akan berguna pada saat meneruskan file. Dan dengan table CAN ini, switch dapat menentukan ke port mana sebuah frame akan diteruskan,
sehingga kemungkinan corrosion dapat dihindari. Jadi ya lebih pintar dari hati gitu lah. Nah ini contohnya kan. Kalau tadi kan misalnya kita pakai 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 hub, nah misalnya komputer A ingin mengirimkan data ke komputer C, misalnya hub ini kan pasti dikirim ke semua komputer kan, B, C, D-nya juga nerima kan. Nah, switch karena dia sudah punya cam table, sorry. Maka dia tahu tuh, nah komputer mana yang harus dikirimkan. Jadi sudah tidak lagi mengirimkan data ke semua semua komputer yang ada. Nah, switch itu dibagi menjadi dua, yaitu manageable switch dan unmanageable switch. Yang yang manageable ini, yang manageable ini bisa dikonfigurasikan dengan protokol-protokol tambahan. Contohnya virtual Planetary Protocol, dan lain-lainnya. Dan yang unmanageable ini yang menggunakan fitur-fitur standar. Nah, ini contoh penerapan manageable switch. Nah, misalnya kita tidak suka nih sama satu orang, kita bisa aja tuh ngurangin kecepatan internetnya dari yang tadinya 100, terus kita kurangin 10 Mbps. Nah, ini ada spesifikasi switch. Ini juga spesifikasi switch. Dan wah, ini switch yang manageable yang banyak fiturnya. Interface switch layer 3. Nah, kemudian kita pindah ke routers. Routers itu perangkat yang sanggup menganalisa sebuah paket dan frame secara lebih detail. Nah, di routers itu paling sedikit ada 2 NIC. Dan beberapa routers itu ada yang memiliki interface wireless atau yang biasa disebut sebagai wireless routers. Nah, fungsi utama dari routers itu intinya menghubungkan beberapa buah jaringan yang berbeda-beda. Nah, ini ada contoh penerapan routers pada dua dua network yang berbeda. Pengamatan. Ini kan ada router satu, terus router satu ke switch, terus ke komputer. Kan konsentrasi ini kan. Terus ada ether 2 ke switch, terus ke komputer. Nanti bedanya itu kalau yang ether 1 di alamatnya 10, terus yang ether 2 alamatnya 20. Terus misalnya mau nambah lagi berarti alamatnya jadi 30, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Network yang pertama itu kan 10, terus network yang kedua 20. Nah, selain memiliki MAC table kayak switch tadi, router juga punya yang namanya routing table. Jadi dia bisa mengenali pengalamatan. Kemudian routers juga dapat menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Contohnya menghubungkan antara jaringan LAN dan jaringan WAN atau Ethernet. Di sini contohnya, di sini kan WAN ini sebagai internet, terus dihubungkan melalui routers, terus masuk ke switch, nanti switch menjadi konsentrasi. Di sini kan switch dan komputernya ini kan masuk ke jaringan LAN,
dan yang tengah itu kan Y kan, dan ini dihubungkan oleh routers. Nah, router sendiri itu dapat berupa dedicated router maupun komputer yang difungsikan sebagai routers. Karena pada dasarnya kan routers itu kan juga komputer. Biasanya PC routers menggunakan sistem operasi Linux maupun mikrotik dan memiliki beberapa NIC. Memiliki beberapa NIC ini minimal dua ya, dua NIC. Nah, router sendiri dapat menentukan best path atau jalur terbaik yang dapat digunakan oleh data untuk menuju menuju komputer tujuan. Nah, ini kan misalnya kita mau ngirim komputer ke web server, ini jalur terbaiknya adalah yang dari A ke E ke F ke web server. Itu kan cuma 3 langkah. Nah, routers juga dapat mengalihkan jalur pengiriman data jika jalur yang sedang digunakan tiba-tiba bermasalah atau down. Nah, contohnya misalnya tadi kan komputer mengirimkan melalui jaringan A ke E ke S ke web server kan. Nah, misalnya tiba-tiba E itu down, maka dia bisa mencari jalur pengalihan yang yang tentunya yang terbaik gitu ya. Nah, ini kan bisa dengan ke B, ke C, ke F, ke web server itu kan juga sama-sama 3 kan, atau bisa juga dari ke D, ke C, ke F. Nah, ini contoh spesifikasi routers. Eh, dan ini juga contoh spesifikasi routers, tapi ini yang lebih bagus gitu lah spesifikasinya. Ini contoh routers enterprise class. Terus kemudian kita masuk ke access point. Access point merupakan peralatan jaringan tanpa kabel wireless atau wireless LAN atau WLAN. Access point sendiri bertugas menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien seperti laptop dan juga berfungsi mengatur cara pengiriman data dari masing-masing klien. Nah, access point bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 5 GHz atau 2,4 GHz. Access point dapat mengirimkan data dengan bandwidth maksimal 54 Mbps dengan jangkauan sekitar 100 meter. Saat ini peralatan wireless di pasaran menggunakan standarisasi 802.11n dengan kemampuan di atas 54 Mbps. Nah, ini kan contohnya access point yang fungsinya itu merubah frame Ethernet menjadi frame wireless. Nah, ini kan dari frame Ethernet terus dengan access point diubah ke frame wireless yang ini laptop ya. Nah, ini contoh spesifikasi access point dan ilustrasi access point di kiri. Nah, kemudian kita pindah ke integrated device. Apa sih integrated device? Itu adalah suatu perangkat jaringan yang memiliki multifungsi. Dan biasanya itu integrated device punya fungsi seperti switch, router, dan access point.
Tapi ada juga integrated device yang memiliki modem built-in, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan layanan internet dengan menggunakan jaringan telepon. Ini contoh integrated device ya. Ini kan ada kabel Ethernetnya, terus ada switchnya, ini kan 1 2 3 4 nya switch, terus ada antenanya, bisa jadi ada nah, kemudian summary singkatnya, untuk membangun jaringannya terlebih dari beberapa komputer diperlukan hub atau switch. Nah, switch ini bekerja lebih baik jika dibandingkan dengan hub. Dan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang berbeda, pengalamatan dan teknologi dibutuhkan routers. Pengalamatan dan teknologi ini dibutuhkan routers. Routers dapat memilih jalur terbaik untuk mencapai host tujuan. Dan access point dibutuhkan untuk membangun jaringan wireless. Dan integrated device merupakan gabungan dari beberapa perangkat jaringan. Saya pikir segitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.